Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai cara untuk menentukan nilai dari t-table. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, silakan tonton sampai habis, dan saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, jikalau kita mau membaca t-table, maka hal yang mendasar yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah tentukan berapa banyaknya variabel. Oke, yang kedua, tentukan berapa banyaknya responden. Yang ketiga, tentukan arah dari hipotesis yang digunakan. Dan yang keempat adalah sudah memiliki nilai koefisien untuk nilai T hitung. Dari data yang keempat ini, maka kita baru bisa menentukan berapa besarnya dari t-table. Jadi biasanya t-table itu bisa didapatkan di mesin pencari Google. Ketik saja t-table PDF, maka akan keluar. Atau silakan dilihat di bagian belakang buku-buku ekonometrika atau buku-buku statistika. Itu pasti ada yang namanya t-table. Nah, biasanya t-table itu maksimalnya berjumlah 200 ya, setahu saya. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini ya. Ini 200 ya. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Oke. Tadi saya mengatakan tentukan berapa banyaknya variabel. Nah, variabel ini berguna nanti untuk menentukan df-nya. Jadi rumus dari penentuan derajat kebebasan atau degree of freedom adalah N dikurang K. Jadi K itu adalah banyaknya variabel dalam model, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Nah, ya, syarat yang kedua tadi adalah tentukan berapa banyaknya responden atau berapa banyaknya orang yang menjawab angket atau kuesioner. Jadi itu adalah N. Jadi N dikurang K. Jadi kalau kedua ini sudah jelas, maka kita akan bisa menentukan berapa df-nya. Kemudian yang tadi adalah yang ketiga adalah tentukan arah dari hipotesis yang digunakan. Jadi disebut dengan probabilitas ya. Ada probabilitas satu arah, ini bagian atas ini, dan ada probabilitas yang bagian dua arah. Apa bedanya ya? Dua arah dengan satu arah. Jadi kita perlu menentukan satu arah itu mau yang ke positif atau mau yang ke negatif. Kita tentukan aja di hipotesisnya. Ataukah misalnya probabilitasnya adalah yang dua arah, tidak menentukan ke kanan dan tidak menentukan yang kiri. Artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi probabilitasnya dua arah. Atau biasanya kalau satu arah disebut one tail dan dua arah disebut dengan two tail. Nah, one tail ini biasanya kelihatan di redaksi hipotesis. Misalnya, diduga kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Jadi nampak dia mengarahkan arahnya itu ke positif. Jadi itu pengujian satu arah. Atau misalnya diduga komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap besaran upah. Jadi arahnya ke kiri, itu juga disebut satu arah. Tetapi yang dua arah ini itu akan kelihatan di hipotesisnya apabila dia tidak menunjukkan besaran atau redaksi
berpengaruh atau negatif. Artinya misalnya begini saja, diduga variabel X1 kinerja berpengaruh terhadap uh, komitmen organisasional. Jadi dia tidak menspesifikasikan pengaruh itu ke positif atau negatif. Itu yang disebut dengan dua arah. Nah, pada kebanyakan biasanya dipakai yang satu arah saja ya. Kebanyakan di hipotesis itu disebutkan berpengaruh positif dan signifikan. Artinya dia arahnya ke positif. Maka ini yang dipakai. Apabila satu arahnya, maka probabilitasnya itu ada tiga macam jenis ya yang biasanya dipakai. Ada yang 1%, ada yang 5%, dan ada yang 10%. Oke, jadi ini ya, kalau kita memakai yang 5% atau 0,05, maka di kolom inilah kita akan mencari dengan membandingkan besaran atau banyaknya dari df. Oke, yang terakhir adalah kita perlu mengetahui atau sudah memiliki nilai dari T hitung, dari koefisien T hitung. Nah, dengan begitu kita bisa membandingkan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh positif terhadap variabel terikat atau variabel Y, gitu ya. Jadi kita cobakan saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kawan-kawan, ini K kita ada dua, yaitu variabel X dan Y. Sementara N kita ada sebanyak 10. Jadi kita cobakan saja untuk mencari nilai dari T hitungnya supaya kita dapat membandingkan dengan nilai dari T tabel. Ini kita kopikan saja ini, data kita ini ke SPSS. Oke, ada 10, saudara-saudara. Saya rapikan dulu. Ini variabel X dan ini variabel Y. Desimal. Ini ya, coba. Oke. Ini kepuasan kerja. Kalau ini kinerja ya. Oke. Kita lihat data V-nya sudah. Oke, kita cari saja T hitungnya supaya bisa dibandingkan dengan nilai dari T tabel. Oke. Analyze, regression, linear. Selanjutnya, variabel X kita pindahkan ke kotak independen. Variabel Y kita pindahkan ke kotak dependen. Lalu kita okekan saja. Oke, ini nilai koefisiennya sudah dapat ya. Ini sebesar 2,863 ya. Jadi saya kopikan saja supaya lebih jelas. Di sinilah katakanlah begitu ya. Oke, ini ya nilai T hitung kita sebesar 2,863. Oke. Nah, sekarang kita perlu membandingkan dengan nilai dari T tabel. Apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka X berpengaruh positif terhadap Y. Dan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka X berpengaruh signifikan terhadap Y gitu ya. Jadi ini T hitung kita harus lebih besar dari T tabel. Kita lihat nilai T tabel kita ya. Baik, karena kita dua variabel dan hipotesisnya menyebutkan bahwa diduga variabel kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, maka kita memakai yang satu arah. Jadi yang satu arah itu di bagian atas ya, ini ya. Oke, di bagian atas, dan kita memilih yang 5% probabilitasnya di sini. Jadi caranya adalah kita tentukan dulu df-nya dengan rumus n dikurang k. Jadi n-nya adalah 10, artinya jumlah responden atau jumlah data dikurangi dengan k sebanyak 2. 2 itu adalah dua variabel, variabel x dan variabel y. Maka 10 atau n dikurang 2 atau k sebesar 8.
Oke, ini ya, 8. Maka kita tarik garis lurus ke kolom probabilitas satu arah 0,05. Jadi sini didapatkan 1,85955. Oke. Jadi kalau kita melihat nilai T hitung sebesar 2,863 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,85955, maka X berpengaruh positif terhadap Y. Atau kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Dan karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka X berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi begitu ya cara membacanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.